Di usia ketika banyak orang sibuk mengejar pencapaian, mengejar jabatan, mengejar pengakuan. Bagaimana jika ada seorang wanita yang memilih untuk tidak mengejar apapun? Tidak ada mimpi menggelegar, tidak ada ambisi membakar dunia, tidak ada target yang ditulis besar-besar di papan visi. Hanya sebuah toko bunga kecil, aroma melati di pagi hari, dan hati yang tenang tanpa perlombaan. Dunia mungkin akan bertanya padanya, apa tujuan hidupmu? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah hidup harus selalu punya tujuan besar untuk bisa disebut bermakna? Kartika tidak ingin jadi mercusuar yang menerangi samudra. Ia hanya ingin menjadi lilin kecil yang cukup menerangi ruangnya sendiri. Dan justru di sanalah, dalam kesederhanaan yang tidak glamor, dalam sunyi yang tidak ramai tepuk tangan, ia menemukan sesuatu yang banyak orang kehilangan saat sibuk berlari. Kedamaian. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kartika memandang pantulan dirinya pada kaca etalase toko bunga yang buram. Sebuah siluet samar di tengah remang fajar kota yang mulai menggeliat. Usianya kini menginjak 44. Namun garis-garis waktu yang terukir di sudut matanya lebih menyerupai peta dari petualangan diam, bukan bekas luka dari ambisi yang gagal. Toko seruni kembang miliknya, sebuah sudut kecil di antara deretan bangunan tua berlumut, adalah dunianya. Sebuah kapsul waktu tempat aroma melati, mawar, dan sedap malam berbaur, menciptakan simfoni wangi yang menenangkan. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya selama 2 dekade terakhir, ia merasakan hembusan angin sejuk yang membawa janji hari baru. Sebuah janji yang selalu ia sambut tanpa ekspektasi besar, hanya dengan penerimaan tulus akan segala yang akan datang dan pergi. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik dan membanjiri jalanan dengan sinarnya yang cerah, ia memulai ritualnya dengan ketelatenan seorang pendeta yang merawat altar suci. Ia menyiram setiap pot, memangkas daun-daun layu, mengganti air dalam vas, dan menata ulang karangan bunga dengan kelembutan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mencintai pekerjaannya tanpa pamrih. Gerakannya mengalir seperti tarian yang telah dihafal sempurna. Jemarinya yang lentik menyentuh kelopak dan tangkai, seolah bisa merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Baginya, setiap bunga adalah cerminan dari sebuah cerita, sebuah siklus kelahiran, mekar, dan layu yang tak terhindarkan. Dan di sanalah ia menemukan keindahan yang jujur, tanpa kepalsuan atau tuntutan akan keabadian yang mustahil. Tidak pernah ada tujuan besar yang membakar di dadanya, seperti ambisi untuk membangun kerajaan bisnis, menulis novel epik, atau berkeliling dunia. Hidup Kartika terjalin dari benang-benang kejadian kecil, seperti seutas benang katun yang sederhana namun kuat, membentuk tapestri kehidupan yang tidak mencolok, namun kaya akan tekstur. Ia tidak pernah merasa perlu untuk mendefinisikan dirinya melalui pencapaian-pencapaian monumental yang sering diagung-agungkan masyarakat. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dikejar hingga ke ujung cakrawala, melainkan serangkaian momen yang dapat dipetik dan dinikmati dalam keheningan, seperti aroma seikat sedap malam yang baru saja ia susun menjadi rangkaian. Seringkali, ia mendengar teman-teman lamanya bercerita tentang karir cemerlang, anak-anak yang berprestasi, atau perjalanan eksotis yang mereka lakukan, dengan nada bangga yang samar-samar menyiratkan pertanyaan tentang pilihan hidupnya. Kartika hanya tersenyum, senyum tipis yang tulus, tanpa rasa iri atau minder. Ia tahu, di balik gemerlap pencapaian orang lain, seringkali tersembunyi beban ekspektasi dan kelelahan yang tak terlihat. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sunyi, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh dunia di luar kaca tokonya. Kebebasan itu, baginya, jauh lebih berharga daripada gemerlap fatamorgana kesuksesan. Pintu tokonya terbuka, dan bel kecil di atasnya berdenting pelan, menyambut kehadiran Ibu Dewi, seorang pelanggan setia yang setiap Jumat pagi selalu membeli seikat mawar putih untuk altar sembahyangnya. Wajah Ibu Dewi selalu memancarkan ketenangan yang sama seperti Kartika, seolah mereka berdua memahami irama kehidupan yang tak perlu tergesa. Mereka bertukar sapa singkat,
membahas cuaca, atau kabar tentang tukang sayur yang kini berjualan lebih pagi. Dalam interaksi-interaksi sederhana inilah Kartika menemukan kehangatan, sebuah benang koneksi manusia yang tulus, tanpa embel-embel dan tanpa agenda tersembunyi. Seikat mawar putih itu bukan hanya bunga, melainkan simbol dari sebuah ikatan yang telah terjalin bertahun-tahun, sebuah bagian dari ritual kehidupan yang tak terucapkan. Siang berganti sore, dan toko kembali senyap setelah beberapa pelanggan mampir. Kartika duduk di bangku kayu di belakang etalase, menyeruput teh melati hangat, membiarkan pikirannya mengembara. Ia merenungkan percakapan singkatnya dengan seorang gadis muda tadi pagi, yang baru saja wisuda dan masih diliputi kebingungan tentang passion dan tujuan hidup yang harus ia kejar. Gadis itu bertanya, Mbak Kartika tidak pernah merasa bosan atau kosong hidup begini-begini saja? Kartika hanya tersenyum, menjawab dengan bijak. Kebosanan itu pilihan, nak, dan kekosongan itu hanya ada jika kita tidak mengisi diri dengan apa yang ada di depan mata. Kalimat itu keluar begitu saja, sebuah refleksi dari tahun-tahun ia meresapi hidupnya sendiri. Ia tidak punya suami yang menanti di rumah, tidak ada anak yang perlu dijemput dari sekolah, tidak ada rapat penting yang harus dihadiri. Rumahnya yang kecil di lantai 2 di atas toko adalah tempat perlindungan pribadinya, penuh dengan buku-buku lama, alat melukis yang jarang ia sentuh, dan piringan hitam koleksinya. Kesendiriannya bukanlah kesepian yang pahit, melainkan sebuah ruang luas untuk introspeksi. Sebuah kanvas kosong, tempat ia bisa melukis makna hidupnya sendiri. Di sana, ia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun, tidak perlu memenuhi harapan siapapun. Hanya ada Kartika, sepi, tapi penuh dengan kesadaran akan keberadaannya. Kadang-kadang ia membiarkan dirinya hanyut dalam melodi lagu-lagu jazz lawas yang diputar di radio kecilnya, sambil menyortir benih-benih bunga yang baru datang. Musik itu seperti kehidupannya memiliki ritme yang tenang, kadang melankolis, namun selalu jujur dan penuh perasaan. Ia menyadari bahwa banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar kegaduhan, mencari sensasi yang besar, padahal seringkali keindahan sejati tersembunyi dalam harmoni yang sunyi, dalam nada-nada yang meresap perlahan. Benih-benih kecil di tangannya adalah janji kehidupan, sebuah potensi yang akan tumbuh dan mekar, tanpa perlu terburu-buru, hanya butuh waktu dan kesabaran, persis seperti makna yang ia tanam dalam jiwanya. Ia teringat kata-kata neneknya dulu, seorang wanita tua dengan tatapan mata bijaksana yang selalu berkata, "Hidup ini seperti bunga Kartika. Ia mekar dengan indah pada waktunya, layu pada waktunya. Tidak perlu memaksa mekar lebih cepat, tidak perlu takut layu. Semua punya prosesnya sendiri. Yang penting adalah bagaimana kamu menjalani setiap hari dengan sepenuh hati." Nasihat itu, yang dulu hanya ia dengar, kini telah menjadi inti dari filosofi hidupnya. Ia melihat ke sekeliling toko, pada setiap pot bunga yang berbaris rapi, pada aroma yang menari-nari di udara. Semuanya adalah bagian dari orkestra kehidupan, dan ia adalah salah satu pemainnya, memainkan perannya dengan sepenuh hati tanpa perlu menjadi konduktor. Malam tiba, dan Kartika menyapu lantai tokonya yang kini sepi, menyisakan jejak-jejak debu dan kelopak bunga kering. Lampu temaram di sudut toko menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding, menambah kesan damai. Ia mengunci pintu, bel kecil kembali berdenting, kali ini sebagai salam perpisahan. Langkah kakinya menaiki tangga menuju apartemennya, langkah yang ringan dan mantap. Di sana ia akan membaca beberapa halaman buku, mendengarkan musik, atau sekedar membiarkan pikirannya melayang sebelum tidur. Hari telah berlalu, dan ia telah menjalaninya dengan segenap kesadaran, tanpa penyesalan, tanpa keinginan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia adalah Kartika, penjaga bunga, penjaga makna, dalam keheningan yang memesona. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama, Gita, datang berkunjung. Gita, seorang eksekutif periklanan yang sukses dengan hidup glamor di ibu kota, datang dengan segala hiruk-pikuknya. Suaranya yang melengking ceria mengisi ruang toko yang biasanya tenang, membawa serta aroma parfum mahal dan semangat ambisi yang membara. Ia bercerita tentang proyek-proyek besar, pertemuan penting, dan target-target fantastis yang telah dicapainya. Kartika mendengarkan dengan sabar, menyiapkan teh melati untuk kita, dan sesekali mengangguk. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan jurang perbedaan yang semakin melebar di antara mereka. Gita,
Setelah puas bercerita tentang gemerlap kehidupannya, menatap Kartika dengan tatapan kasihan yang samar. "Kamu masih saja di sini, Kartika? Toko bunga ini tidak ada rencana untuk diperbesar, dijadikan franchise, atau setidaknya buka cabang di mall?" Pertanyaan itu mengandung beban ekspektasi dunia yang begitu kental, seolah hidup yang tidak bergerak maju atau berekspansi adalah hidup yang sia-sia. Kartika hanya tersenyum tipis, menjelaskan bahwa ia mencintai skala kecil ini, keintiman dengan bunga-bunga dan pelanggannya yang tak tergantikan oleh gemerlap cabang-cabang yang ramai. "Tapi Kartika, apa tujuan hidupmu sebenarnya?" tanya Gita. Nada suaranya kini terdengar lebih serius, seolah ia adalah seorang psikolog yang mencoba menggali trauma tersembunyi. "Maksudku, tidakkah kamu ingin mencapai sesuatu? Meninggalkan jejak?" Pertanyaan itu bukan yang pertama kali ia dengar, namun selalu terasa seperti tusukan halus yang mempertanyakan validitas eksistensinya. Kartika menatap seikat lili yang baru saja mekar di meja. Kelepaknya seputih salju, tegak dan anggun. "Meninggalkan jejak? Mungkin saja aku sudah melakukannya, Gita. Hanya saja jejakku tidak tertulis di papan iklan besar atau halaman majalah bergengsi. Jejakku ada di setiap senyum yang kubalas, di setiap bunga yang kumeja, di setiap pagi yang kurasakan sepenuhnya." Gita hanya terdiam, tatapannya kosong sejenak, seolah mencoba memahami sebuah bahasa yang sama sekali asing baginya. Jelas sekali, konsep tujuan bagi kita adalah sesuatu yang terukur, dapat dilihat, dan diakui oleh khalayak ramai. Sementara bagi Kartika, tujuan adalah sebuah perasaan, sebuah kesadaran, sebuah cara menjalani hidup. Perdebatan tanpa kata itu menggantung di udara, di tengah aroma manis mawar dan melati. Sebuah kontras yang tajam antara dua dunia yang bertabrakan di sudut toko bunga kecil itu. Mereka adalah dua kutub yang bertemu, namun tidak saling mengubah arah. Malam harinya, setelah Gita pulang dengan janji kosong untuk berkunjung lagi, Kartika merasakan sedikit gejolak dalam dirinya. Bukan penyesalan, bukan pula keraguan, melainkan sebuah refleksi yang lebih dalam. Ia tahu bahwa pilihan hidupnya tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Ia adalah pengecualian dalam dunia yang selalu mendesak untuk meraih lebih, untuk menjadi lebih. Namun, gejolak itu berangsur-angsur mereda saat ia melihat rembulan yang tergantung sempurna di atas kota, memancarkan cahaya keperakan yang damai. Kedamaian itu, begitu nyata, begitu kuat, adalah bukti bahwa ia telah memilih jalan yang tepat untuk jiwanya. Ia berjalan ke balkon kecil di apartemennya, menghirup udara malam yang sejuk, dan membiarkan ketenangan merayapi setiap sudut hatinya. Pertanyaan Gita tentang jejak terus bergema, namun kini dengan nada yang berbeda. Bukankah jejak itu bisa juga berupa kebaikan-kebaikan kecil yang tak terhitung jumlahnya, keindahan yang dipersembahkan setiap hari melalui bunga-bunga, atau sekadar kehadiran yang menenangkan bagi mereka yang singgah? Ia teringat wajah Ibu Dewi, senyum gadis muda yang kebingungan, dan bahkan tatapan lelah seorang kurir yang ia suguhkan segelas air dingin. Semua itu, bukankah adalah jejak-jejak kecil yang membentuk mozaik makna? Kartika menyadari bahwa ia telah membangun sebuah benteng kedamaian di dalam dirinya, sebuah tempat di mana ia bisa berlindung dari kebisingan ekspektasi dunia. Benteng itu tidak terbuat dari batu bata ambisi atau beton kesuksesan, melainkan dari serat-serat kesabaran, benang-benang penerimaan, dan kelopak-kelopak bunga yang rapuh namun kuat. Ia tidak perlu lagi membenarkan diri kepada siapapun. Kehidupannya adalah jawabannya sendiri, sebuah manifestasi dari pilihan sadar untuk hidup dalam kesederhanaan, dalam keindahan yang tak perlu sorotan lampu panggung. Minggu-minggu berlalu, dan hidup kembali pada ritme tenangnya. Namun, interaksi dengan Gita telah menanamkan benih pemikiran baru, bukan keraguan, melainkan sebuah apresiasi yang lebih dalam terhadap pilihannya. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini ia anggap biasa, kini menjadi lebih berharga. Aroma tanah basah setelah hujan, senyum seorang anak kecil yang lewat di depan tokonya, atau melodi burung pipit di pagi hari, semuanya terasa lebih kaya, lebih penuh. Ia mulai menuliskan observasi-observasi kecil ini dalam sebuah buku harian lusuh, bukan untuk dibaca orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat akan kekayaan yang ia temukan dalam kesederhanaan. Tulisannya tidak puitis atau filosofis dalam artian yang rumit, melainkan jujur dan lugas.
Ia menulis tentang warna magenta pada kelopak mawar yang baru mekar, tentang keheningan yang mengisi toko di saat siang bolong, tentang percakapan singkat dengan Pak Umar, tukang becak yang sering mangkal di dekat tokonya, tentang bagaimana setiap orang membawa ceritanya sendiri, dan bagaimana ia, Kartika, adalah bagian kecil dari begitu banyak cerita itu. Buku harian itu menjadi cermin jiwanya, memantulkan kembali kekayaan batin yang seringkali tak terlihat oleh mata telanjang. Suatu sore, seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi namun tatapan kosong masuk ke tokonya. Ia mencari bunga duka cita. Wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam, sebuah kesedihan yang begitu pekat hingga Kartika bisa merasakannya. Tanpa banyak bertanya, Kartika mulai merangkai bunga lili putih dan krisan, memilih setiap tangkai dengan hati-hati. Ia tidak menawarkan kata-kata penghiburan yang klise, hanya sentuhan kelembutan pada karangan bunga, dan tatapan mata yang penuh pengertian saat menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Wijaya, kembali keesokan harinya. Bukan untuk membeli bunga, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Bunga itu, entah kenapa, membawa ketenangan bagi saya, katanya dengan suara serak. Dan tatapan ibu, itu lebih menenangkan daripada ribuan kata. Kartika hanya bersenyum. Ia tahu bahwa kadang-kadang kehadiran yang tulus, sentuhan yang hati-hati, dan pengertian yang diam lebih bermakna daripada retorika yang berapi-api. Pada momen itulah, ia merasakan validasi terhadap jalan hidupnya. Sebuah validasi yang datang bukan dari pengakuan dunia, melainkan dari hati yang tersentuh. Pak Wijaya mulai sering singgah di toko Kartika, tidak selalu membeli bunga, kadang hanya duduk di bangku kayu, menyeruput teh melati yang disuguhkan Kartika, dan menceritakan sedikit tentang kehidupannya yang penuh tekanan di kantor. Ia adalah seorang manajer bank yang sukses, namun merasa hampa. Kartika mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan tanggapan singkat yang justru seringkali lebih bijak daripada nasihat panjang. Pertemanan aneh ini terjalin. Sebuah bukti bahwa makna bisa ditemukan dalam koneksi-koneksi yang tak terduga, di antara dua jiwa yang berbeda, namun menemukan resonansi dalam keheningan. Melalui Pak Wijaya, Kartika semakin memahami bahwa kesuksesan yang diburu banyak orang seringkali adalah sangkar emas yang menjebak. Ia melihat kelelahan di mata Pak Wijaya, tekanan yang tak terucap, dan kerinduan akan sesuatu yang lebih sederhana. Ini bukanlah penilaian, melainkan observasi. Ia menyadari betapa beruntungnya ia, yang telah memilih jalan di mana ia tidak perlu mengorbankan kedamaian batinnya demi gemerlap dunia. Keindahan hidupnya ada pada kemampuannya untuk bernapas lega, untuk merasakan setiap detik, tanpa beban ekspektasi yang berat di pundak. Suatu pagi yang cerah, saat Kartika sedang asyik menata seikat bunga matahari yang baru datang, bel pintu tokonya berdenting dengan irama yang tak biasa, sedikit tergesa dan penuh semangat. Seorang wanita muda dengan rambut berantakan dan napas terengah-engah berdiri di ambang pintu. Matanya berbinar-binar, memancarkan kegelisahan sekaligus antusiasme. "Maaf Bu, apakah Ibu punya bunga dahlia merah yang paling cerah? Saya butuh secepatnya untuk pameran seni saya hari ini," katanya. Suaranya sedikit panik, seolah seluruh alam semesta bergantung pada bunga dahlia merah itu. Kartika tersenyum, senyumnya menenangkan seperti air sungai yang mengalir tenang. Ia menunjuk ke pojok toko di mana beberapa pot dahlia merah yang mekar sempurna dipajang. "Ada Nak, yang paling segar dan merah merona," jawabnya lembut. Gadis itu berlari ke arah bunga, matanya berbinar, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia menjelaskan dengan antusias bahwa ia adalah seorang seniman muda, dan dahlia merah itu adalah inspirasi kunci untuk instalasi terbarunya yang akan dipamerkan di Galeri Seni Kota. Gadis itu yang bernama Luna terus berbicara tentang visinya, ambisinya untuk membuat karya yang mengguncang, yang bisa mengubah pandangan orang, yang bisa meninggalkan warisan. Kartika mendengarkan dengan seksama, mengamati gairah yang membara dalam diri Luna. Ada kekaguman yang tulus di hati Kartika terhadap semangat muda itu, sebuah gairah yang mungkin tidak pernah ia miliki dalam intensitas yang sama. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan beban yang dibawa oleh ambisi besar, sebuah tekanan tak terlihat yang bisa menghimpit jiwa jika tak diimbangi dengan kedamaian. Saat Kartika membungkus dahlia merah itu,
Luna tiba-tiba menatapnya, seolah baru menyadari sesuatu. Mbak Kartika, Mbak ini selalu terlihat tenang, tidak pernah terburu-buru. Apa rahasianya? Saya merasa hidup saya selalu dikejar-kejar. Pertanyaan itu, yang datang dari seorang jiwa yang bersemangat namun lelah, adalah refleksi sempurna dari dikotomi antara dua cara hidup. Kartika memandang dahlia merah di tangannya. Warnanya begitu pekat, begitu hidup, namun akarnya tertanam kokoh di tanah, tidak mengejar kemana-mana. Rahasia? Mungkin tidak ada rahasia, Nak. Kartika memulai. Suaranya pelan, namun penuh bobot. Hanya penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal harus besar untuk menjadi berarti. Menerima bahwa kebahagiaan itu ada di sini, di setiap detik yang kamu hirup, di setiap bunga yang kamu lihat, di setiap senyum yang kamu balas. Bahwa tujuan hidup itu tidak selalu harus menjadi mercusuar yang menerangi seluruh samudra. Kadang ia cukup menjadi lilin kecil yang menerangi kamarmu sendiri. Luna terdiam, menatap Kartika, seolah kata-kata itu adalah air sejuk di tengah dahaganya. Luna akhirnya pamit dengan dahlia di tangannya. Wajahnya sedikit lebih tenang, namun gairahnya tidak padam. Ia berjanji akan kembali setelah pamerannya. Kartika tahu, ia telah menanamkan benih pemikiran lain, bukan untuk mengubah jalan hidup Luna, melainkan untuk memberikan perspektif lain. Peristiwa itu menjadi semacam klimaks internal bagi Kartika. Ia menyadari bahwa kedamaiannya, penerimaannya, dan caranya memandang hidup, meski tidak besar, memiliki kekuatan untuk menyentuh orang lain, untuk memberikan jeda dalam hiruk-pikuk mereka. Kejadian itu memperjelas pemahaman Kartika akan esensi makna yang selama ini ia jalani. Makna tidak selalu berteriak keras, tidak selalu mengumumkan diri dengan kembang api kemegahan. Terkadang, makna berbisik pelan, meresap perlahan, seperti aroma melati di malam hari, atau seperti kelembutan sentuhan pada kelopak bunga yang rapuh. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu mendefinisikan dirinya dengan capaian-capaian besar, karena keberadaan dan cara ia menjalani setiap hari telah menjadi definisinya yang paling otentik dan kuat. Perasaan itu mengendap dalam jiwanya, memantapkan keyakinannya bahwa hidupnya tidaklah kosong, tidaklah sia-sia. Ia adalah seorang penjaga keindahan, seorang penyedia ketenangan, seorang pemberi makna dalam skala yang paling personal. Ia mungkin tidak akan pernah mendirikan yayasan amal besar atau menemukan obat untuk penyakit mematikan. Tetapi ia telah menyentuh hati orang-orang dengan cara-cara yang tak terduga, memberikan jeda, memberikan ruang, memberikan secercah keindahan di tengah kejamnya dunia yang serba cepat. Beberapa hari kemudian, Luna kembali ke toko, kali ini dengan senyum yang lebih damai dan tatapan yang lebih reflektif. "Pameran saya sukses, Mbak Kartika," katanya, menyerahkan sebuah karangan bunga kecil sebagai ucapan terima kasih. Dan dahlia merah itu memang jadi pusat perhatian. "Tapi Mbak, ada satu hal yang terus saya pikirkan sejak hari itu." Ia duduk di bangku kayu, mengambil napas dalam-dalam. "Kata-kata Mbak tentang lilin kecil di kamar sendiri, itu mengubah sesuatu dalam diri saya. Saya terlalu fokus pada mercusuar raksasa." Luna bercerita bahwa ia masih akan mengejar mimpinya sebagai seniman, namun kini dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi merasa harus mengguncang dunia dengan setiap karyanya, tetapi ia ingin membuat karya yang jujur, yang menyentuh, yang memiliki makna bagi dirinya sendiri dan bagi beberapa orang yang mungkin akan melihatnya. Ia menyadari bahwa tekanan untuk menjadi besar seringkali membunuh kreativitas dan kegembiraan. Kata-kata Kartika telah menjadi benih yang tumbuh perlahan, memberikan keteduhan di tengah ambisinya yang dulu begitu membakar. Pertemuan dengan Luna semakin mempertegas filosofi hidup Kartika. Ia tidak perlu berbicara lantang, tidak perlu memaksa pandangannya. Cukup dengan menjadi dirinya sendiri, dengan menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran dan keindahan. Ia telah menularkan sebuah pelajaran berharga. Ia adalah bukti hidup bahwa makna tidak terletak pada skala, melainkan pada intensitas, pada kualitas pengalaman, pada kedalaman koneksi, dan pada kejujuran hati yang terpancar dari setiap tindakan kecil. Sejak saat itu, Kartika menjalani hari-harinya dengan kedamaian yang lebih dalam, sebuah ketenangan yang telah teruji dan terbukti. Ia masih menyirami bunga-bunga setiap pagi, masih menyambut pelanggan dengan senyum ramah,
masih mendengarkan cerita-cerita mereka. Ia adalah sebuah jangkar ketenangan di tengah lautan kehidupan yang bergejolak, sebuah oasis di tengah gurun ambisi yang membara. Kehidupannya tidak berubah secara drastis. Ia mungkin tidak akan pernah mendirikan yayasan amal besar atau menemukan obat untuk penyakit mematikan. Tetapi ia telah menyentuh hati orang-orang dengan cara-cara yang tak terduga, memberikan jeda, memberikan ruang, memberikan secercah keindahan di tengah kejamnya dunia yang serba cepat. Setiap kelopak bunga yang ia sentuh, setiap daun yang ia pangkas, setiap vas yang ia isi, kini terasa mengandung gema dari pemahaman yang mendalam. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan yang agung, bukan sebagai pemain utama yang memegang piala, melainkan sebagai seorang penari yang mengikuti irama alam dengan penuh keanggunan. Makna itu tidak perlu dicari di tempat yang jauh atau tinggi, melainkan ada di setiap tarikan napas, di setiap sentuhan, di setiap pengamatan yang tulus terhadap dunia di sekitarnya. Ia menyadari bahwa tujuan besar itu seringkali adalah ilusi, sebuah jebakan yang membuat manusia terus berlari, tanpa benar-benar merasakan keindahan perjalanan. Bagi Kartika, tujuan adalah sebuah perjalanan itu sendiri, sebuah kehadiran yang terus-menerus dalam setiap momen, sebuah kesadaran bahwa hidup ini, dengan segala kesederhanaannya, adalah anugerah terbesar. Ia telah menemukan kebebasan dalam tidak terikat pada ekspektasi, kebahagiaan dalam kepuasan, dan kebijaksanaan dalam keheningan. Di akhir hari, saat ia mengunci pintu toko dan melangkah pulang, bayangannya di jalanan yang sepi tampak lebih kokoh. Ia bukan lagi siluet yang samar, melainkan sebuah bentuk yang jelas, terpahat oleh pilihan-pilihan sadar dan penerimaan yang tulus. Aroma bunga masih melekat samar di bajunya, sebuah pengingat akan keindahan yang ia semai setiap hari. Ia adalah Kartika, seorang wanita tanpa tujuan besar yang menggetarkan dunia, namun dengan kehidupan yang begitu bermakna, begitu kaya, dan begitu tulus, ia telah mengukir jejaknya sendiri. Tidak di batu nisan, melainkan di hati orang-orang yang pernah disentuhnya, dan di setiap helaan napasnya yang penuh syukur. Hari-hari terus berputar, musim berganti, dan tokoh seruni kembang tetap berdiri tegak di sudut kota tua itu, menjadi mercusuar kepenangan bagi jiwa-jiwa yang haus. Kartika masih di sana, menyambut fajar dengan bunga-bunga, senyumnya tetap sama, tatapannya tetap damai. Ia telah menemukan keagungan dalam kesederhanaan, kebahagiaan dalam penerimaan, dan makna sejati dalam menjalani setiap momen dengan sepenuh hati. Hidupnya adalah sebuah puisi yang tak tertulis, sebuah melodi yang tak bersuara, namun begitu indah dan abadi, membuktikan bahwa keberadaan yang bermakna tidak perlu diukur oleh gemuruh tepuk tangan, melainkan oleh keheningan hati yang penuh. Ia adalah bukti nyata bahwa hidup tanpa tujuan besar bukanlah hidup yang hampa, melainkan sebuah kanvas luas untuk melukis keindahan-keindahan kecil, untuk menumbuhkan koneksi-koneksi tulus, dan untuk menjadi hadir sepenuhnya di setiap detik. Kartika menjalani setiap hari sebagai sebuah persembahan, sebuah meditasi, sebuah tarian yang anggun di atas panggung kehidupan yang tak selalu harus glamur. Ia telah menemukan kebebasan sejati, bukan dari apa yang ia capai, melainkan dari siapa dirinya, di dalam kesederhanaan, kedamaian, dan keindahan abadi yang ia ciptakan di sekelilingnya, dan yang paling penting, di dalam dirinya sendiri. Hai penikmat cerita, jangan lupa subscribe ya, like jika kalian suka video cerita seperti ini. Jangan lupa komentar ya, hal apa yang kamu dapatkan dari cerita ini, dan berikan masukan video cerita seperti apa yang ingin kalian dengar. Silahkan ya.